It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. We love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Mahfuz Solihin dan teman-teman dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas A. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan terkait Ethics and Environment. Tadi teman-teman telah melihat ya bagaimana cuplikan dari lagu yang dinyanyikan oleh Lil Dicky, yaitu lagu Earth, di mana lagu ini menceritakan tentang bumi yang makin lama makin rusak. Di sini lagu ini menjadi suatu pengantar bagi kelompok kami untuk menceritakan dan menyampaikan beberapa materi terkait etika dan lingkungan. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Di sini ada Aris Bahtiar, Mariska Putri Andriani, saya sendiri Nadia Rustiana Sani, dan ada Safira Ardiana Rolanda, dan yang terakhir ada Tasya Nasrulia Sausan. Lantas, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada dimensi polusi dan penipisan sumber daya, yang kedua ada etika pengendalian pencemaran, yang ketiga ada perbaikan dan tanggung jawab perusahaan, dan yang terakhir terkait etika pelestarian sumber daya. Pada bagian pertama ini terkait dimensi polusi dan penipisan sumber daya, di mana teman-teman telah mengetahui bahwa industri berteknologi modern ini telah memberi manusia kemakmuran materi yang tiada bandingnya. Akan tapi, bukan berarti tidak terdapat ancaman yang ditimbulkan bagi masa kini dan masa yang akan datang. Polutan udara seperti asap, karbon monoksida, emisi karbon dioksida, limbah beracun merupakan beberapa dari banyaknya bukti nyata akan ancaman keberadaan industri bagi kelangsungan hidup di dunia. Meskipun telah dilakukan berbagai cara dan berbagai kemajuan dalam mengendalikan jenis polusi tertentu, masalah lingkungan yang signifikan saat ini tetap ada. Tingkat keparahan masalah lingkungan diperburuk oleh pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat. Begitu keras dan sulitnya masalah yang ditimbulkan oleh ancaman lingkungan membuat banyak pengamat percaya bahwa masalah ini tidak dapat dipecahkan. Salah satunya yaitu William Pollard, seorang fisikawan yang merasa putus asa dengan kemampuan manusia dalam menangani masalah lingkungan. Oleh karena itu, masalah ini menimbulkan beberapa pertanyaan etika, ekonomi, dan teknologi yang rumit. Secara garis besar, pertanyaan dan isu esensial perihal tersebut terbagi dalam 5 butir seperti yang ada di layar. Kerusakan lingkungan mau tidak mau mengancam kesejahteraan manusia, tumbuhan, dan hewan. Velasquez berpendapat bahwa ancaman terhadap lingkungan berasal dari dua sumber, yaitu polusi dan penipisan sumber daya. Polusi mengacu pada kontaminasi lingkungan yang tidak diinginkan dan kehadirannya tidak disengaja oleh aktivitas manusia, seperti kegiatan manufaktur, pembuangan limbah, pembakaran bahan bakar fosil, dan kegiatan lainnya. Lantas, sumber ancaman lingkungan yang kedua yaitu penipisan sumber daya. Penipisan sumber daya ini mengacu pada konsumsi terbatas atau sumber daya yang langka. Untuk penjelasan sumber ancaman lingkungan ini akan kami jelaskan pada slide-slide berikutnya. Sumber ancaman lingkungan yang pertama yaitu polusi, salah satunya polusi udara. Polusi udara bukanlah menjadi hal yang baru terjadi di lingkungan masa kini. Hal tersebut telah terjadi sejak era revolusi industri. Jenis polusi udara yang pertama yaitu gas rumah kaca atau yang disebut dengan greenhouse gases. Gas ini menyerap dan menahan panas dari matahari di atmosfer. Jenis-jenis gas tersebut yaitu seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, dan klorofluorokarbon. Gas-gas seperti inilah yang muncul akibat aktivitas pembakaran secara kontinu dari bahan bakar fosil. Dan gas inilah yang membuat suhu bumi sekitar 33 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan yang seharusnya. Jenis gas yang lainnya yang menimbulkan polusi udara yaitu CFC atau klorofluorokarbon. Gas CFC ini merupakan gas yang secara bertahap menyusutkan lapisan ozon, sehingga lapisan ini menjadi kurang andal untuk menyaring sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini dihancurkan oleh gas CFC yang banyak digunakan dalam kaleng aerosol, lemari es, dan AC. Polutan inilah yang menyebabkan peningkatan risiko kanker kulit dan matinya 75% tanaman di dunia yang sensitif akan sinar UV. Hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang terbawa udara, kemudian menyebar pada atmosfer.
Curah hujan yang dominan ditimbulkan dari hasil operasi pembangkit listrik tenaga batu bara ini dapat menimbulkan kerusakan tumbuhan, mencemari air, dan menyebabkan korosi. Ancaman polusi udara yang lainnya yaitu zat beracun seperti gas saraf yang digunakan dalam peperangan, bensina, dan formaldehida dalam minuman kimia. Selanjutnya ada common air pollutants yang terdiri dari karbon monoksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, airborne lead, klorofluorokarbon, partikulat sebagai bentuk residu kendaraan bermotor dan proses industri yang dapat mempengaruhi kualitas udara yang dihirup, sehingga dapat mencederai kesehatan manusia. Selain itu juga dapat merusak lingkungan dan merusak harta benda. Selain polusi udara, polusi air juga bukan menjadi sebuah masalah baru. Masalah ini ada sejak peradaban mulai menggunakan air untuk membuang limbah dan kotorannya. Namun, polutan air saat ini jauh lebih beragam. Tidak hanya terdiri dari limbah organik seperti kotoran makhluk hidup dan bakteri, tapi juga terdiri dari polutan anorganik yang terdiri dari asam, fosfat, logam berat, asbes, dan bahan kimia radioaktif. Polutan ini dapat menghancurkan kehidupan akuatik, mengancam kesehatan manusia, mencemari pasokan air tanah juga menjadi lebih tercemar, sehingga menimbulkan penyakit. Setelah ada polusi udara, polusi air, selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah meliputi pembentukan dan pelepasan zat beracun, limbah padat, dan limbah nuklir. Zat berbahaya atau beracun ini menjadi zat yang menyebabkan peningkatan angka kematian atau penyakit yang tidak dapat dipulihkan atau melumpuhkan, atau zat yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan atau lingkungan. Zat beracun ini termasuk asam, logam anorganik seperti merkuri dan arsenik, pestisida, fenol, bahan peledak. Selanjutnya ada limbah padat yang meliputi sampah perumahan, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Limbah nuklir dikategorikan menjadi 3, yaitu tingkat tinggi seperti cesium, strontium, dan plutonium. Selanjutnya ada transuranik, yaitu limbah tingkat tinggi yang diencerkan, dan tingkat rendah, yaitu peralatan reaktor yang terkontaminasi. Untuk materi selanjutnya terkait dengan penipisan sumber daya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Tasya Nasrulia akan membahas mengenai penipisan spesies dan habitat. Aktivitas manusia telah menyebabkan puluhan spesies tumbuhan dan hewan punah. Sejak tahun 1600, setidaknya sudah ada 96 spesies mamalia dan 88 spesies burung yang telah dinyatakan punah. Beberapa ratus spesies seperti paus dan ikan salmon juga terancam punah karena adanya penangkapan ikan. Habitat hutan, tempat sebagian besar spesies bergantung, juga telah dihancurkan oleh industri kayu. Dari International Union for Conservation, daftar merah spesies terancam punah yang merupakan itu database-nya, terdapat spesies dan subspesies yang diketahui telah punah atau terancam punah. Dilihat dari database tersebut, ada 47.000 lebih spesies yang telah ada selama 500 tahun terakhir, 36%-nya terancam punah, dan 840 juga telah punah. Dan berdasarkan World Wide Fund for Nature menyatakan bahwa sejak tahun 1970, populasi ikan menurun sebanyak 49%, dan beberapa spesies ikan lainnya telah menurun hampir 75%. Selain itu, adanya polusi juga menyebabkan zona mati, yang mana sebagian di lautan telah tanpa ikan dan juga kerang. Materi selanjutnya yaitu penipisan bahan bakar fosil, di mana sampai awal tahun 1980-an bahan bakar fosil sedang habis pada tingkat yang meningkat secara eksponensial, artinya tingkat di mana sumber daya tersebut telah digunakan secara berlipat ganda dengan periode waktu tetap dan teratur. Ini disebut sebagai jenis depresi atau penipisan eksponensial. Hal ini ditunjukkan pada kurva tingkat penipisan eksponensial, yang berarti penipisan bahan bakar fosil akan habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, perkiraan sumber daya batu bara akan habis dalam waktu sekitar 100 tahun. Lalu cadangan minyak dunia akan habis dalam waktu sekitar 40 tahun. Dan saat ini mencapai puncaknya, sudah tidak ada hasil dari sumber daya alam bahan bakar fosil ini. Namun, para ahli menunjukkan bahwa konsumsi sumber daya bahan bakar fosil tidak dapat terus mencapai tingkat secara eksponensial, dikarenakan cadangan dari sumber daya tersebut akan menyusut sehingga semakin sulit untuk didapat, dan juga adanya kenaikan biaya ekstraksi.
sehingga menyebabkan sumber daya bahan bakar fosil ini akan mencapai puncaknya, kemudian mulai menurun tanpa penipisan total yang pernah dicapai karena harga terus meningkat tajam, sehingga memperlambat tingkat depresi atau penipisan. Hal ini ditunjukkan pada kurva Hubert atau kurva tingkat penipisan puncak yang dibuat oleh M. King Hubert. Beliau merupakan ahli geologi yang menggunakan kurva tersebut untuk memprediksi dengan tepat pada tahun 1956 bahwa ekstraksi minyak Amerika Serikat akan mencapai puncaknya di tahun 1970 dan kemudian akan menurun setelahnya. Berdasarkan penjelasan ini, berarti tingkat menghabiskan sumber daya lebih dicerminkan oleh model Hubert daripada model eksponensial. Maka bahan bakar fosil tidak akan habis dalam jangka waktu yang relatif singkat oleh model eksponensial. Dengan contoh yang sama, yaitu perkiraan cadangan batu bara mungkin akan mencapai puncaknya dalam waktu sekitar 150 tahun ke depan, yang kemudian akan terus berlanjut, tetapi pada tingkatnya nanti akan menurun disertai dengan kenaikan harga. Begitu pula dengan minyak dunia. Materi selanjutnya yaitu penipisan mineral. Penipisan cadangan mineral dapat dihitung berdasarkan model peningkatan eksponensial ataupun model peningkatan puncak atau model Hubert. Dengan sumber daya dunia yang terbatas serta tingkat penipisan pasokan mineral dunia yang pada akhirnya akan mencapai puncak, kemudian secara bertahap akan menurun karena persediaan yang tersisa juga semakin lebih sulit dan harganya juga akan lebih mahal untuk ditambang. Untuk dampak pasti dari keterbatasan pasokan dunia terhadap manusia juga sangat sulit diprediksi. Namun dengan teknologi pertambangan yang terus berkembang, sehingga dapat mengurangi kesulitan dan biaya ekstraksi mineral, serta akan memperpanjang periode penurunan. Adanya peningkatan daur ulang juga dapat mengurangi kebutuhan penambangan secara intensif terkait cadangan mineral yang tersisa. Selain itu juga adanya bahan pengganti dari mineral ini juga dapat ditemukan untuk mineral-mineral yang persediaannya terbatas. Namun tetap ada batasan fisik untuk sumber daya alam meskipun banyak yang melimpah karena tidak ada yang dapat dieksploitasi tanpa batas karena persediaannya kembali akan menurun dan biaya ekstraksinya juga akan meningkat secara signifikan kembali. Begitu pula untuk bahan pengganti mineral juga tetap ada kemungkinan tidak dapat ditemukan untuk semua bahan mineral yang ada. Untuk bagian kedua yaitu mengenai etika pengendalian pencemaran atau polusi. Sebelum memasuki ke materi, saya akan menjelaskan alasan perusahaan bisnis maupun mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan alam dengan dua sebab. Yang pertama, bisnis dapat memperlakukan udara dan air sebagai barang yang gratis. Hal ini disebabkan sumber tersebut tidak dimiliki secara pribadi oleh perusahaan bisnis, sehingga merasa tidak memiliki perlindungan yang biasanya diberikan oleh pemilik pribadi, dan bisnis juga dapat mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Dan yang kedua, bisnis telah melihat lingkungan sebagai barang yang tidak terbatas. Hal ini disebabkan kontribusi penggunaan udara dan air yang relatif besar, serta pencemaran masing-masing perusahaan terhadap sumber daya tersebut tampaknya relatif kecil dan tidak signifikan. Nah, saat efek dari aktivitas tersebut sangat kecil, perusahaan akan cenderung mengabaikannya. Namun, ketika setiap perusahaan mengetahui bahwa efek gabungan yang dapat diabaikan dari aktivitas masing-masing perusahaan ini dapat sangat menjadi besar dan berpotensi menimbulkan bencana. Namun, perlu diingat juga bahwa polusi ini tidak disebabkan oleh perusahaan bisnis saja atau kegiatan bisnis saja, namun juga dapat dari produk-produk yang digunakan oleh konsumen maupun juga dari kotoran manusia. Memasuki materi pertama yaitu tanggung jawab konsumen, yang mana sumber utama dari polusi udara adalah penggunaan mobil dan sumber utama dari polusi air adalah limbah. Nah, hampir setiap manusia ikut mencemari lingkungan, serta masalah polusi ini juga meningkat seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Populasi manusia di dunia ini mengalami peningkatan. Pada tahun 1800 sudah ada 1 miliar dan di tahun 1960 menjadi 3 miliar manusia yang ada di bumi. Dan di tahun 2050 diprediksi populasi manusia akan meningkat menjadi 9,7 miliar.
Hal itu menyebabkan adanya tekanan pada penggunaan sumber daya udara dan air sehingga menyebabkan polusi. Kemudian diperparah oleh kecenderungan untuk memusatkan populasi di pusat-pusat kota, sehingga polusi di pusat kota juga menjadi lebih banyak. Nah, untuk itu, terkait permasalahan polusi ini juga disebabkan oleh banyak hal, dan penanganannya juga memerlukan berbagai solusi yang berbeda. Baik, selanjutnya saya Safira Adiana Rolanda akan melanjutkan pembahasan mengenai etika ekologi. Jadi perhatian awal terhadap lingkungan sebagian besar bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia, yang berarti kepedulian terhadap lingkungan didasarkan pada bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepentingan manusia. Mereka memandang alam sebagai sesuatu yang ada untuk melayani manusia. Hal ini membuat manusia seolah-olah hanya mau menjaga alam jika alam tersebut berharga dalam kepentingan manusia. Ini bertentangan dengan etika ekologis yang didasarkan pada gagasan bahwa setidaknya beberapa bagian alam yang selain manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak terkait dengan kegunaan atau nilainya bagi manusia. Terdapat pandangan etika ekologi. Yang pertama, pandangan bahwa selain manusia, yaitu hewan, memiliki nilai intrinsik dan layak untuk dihormati dan dilindungi. Yang kedua, kehidupan setiap hewan sendiri memiliki nilai, terlepas dari kepentingan manusia dan karena nilai intrinsik dari hidupnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hak lingkungan dan larangan mutlak. Menurut William T. Blackstone, berpendapat bahwa kepemilikan lingkungan yang layak huni bukan hanya keadaan yang diinginkan, tetapi sesuatu yang menjadi hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Lingkungan yang layak huni ini bukan sesuatu yang dapat semua orang miliki. Itu adalah tanggung jawab orang lain yang memiliki kewajiban untuk mengizinkan seseorang memilikinya. Dalam kaitannya, di Indonesia sendiri, seseorang yang ingin membeli rumah perlu persetujuan pemerintah, yang berarti mereka perlu menyiapkan surat-surat dan hal administrasi lain yang dibutuhkan untuk mendapat kepemilikan rumah tersebut. Dasar dari hak ini yaitu live a human life, yaitu hak untuk memenuhi kapasitas manusia sebagai orang yang bebas dan rasional, serta hak atas kepemilikan lingkungan yang bersih untuk menjalani kehidupan manusia seutuhnya. Bahasan selanjutnya mengenai pasar dan kontrol parsial. Jika suatu industri mencemari lingkungan, harga pasar komoditasnya tidak lagi mencerminkan biaya penuh untuk memproduksi komoditas tersebut. Pastinya ada resiko biaya lain untuk menangani terjadinya misalokasi sumber daya, peningkatan limbah, dan distribusi komoditas yang tidak efisien. Hal ini berkaitan dengan pendapat para ekonom yang membedakan antara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuat produk atau biaya internal dan biaya eksternal, yaitu biaya yang harus dibayar oleh pihak yang terkena dampak atas kerusakan lingkungan. Nah, ketika pasar tidak lagi mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan komoditas untuk memaksimalkan utilitas, terdapat 3 kekurangan etis. Yang pertama, alokasi sumber daya di pasar yang tidak memperhitungkan semua biaya menjadi tidak optimal. Yang kedua, ketika biaya eksternal tidak diperhitungkan oleh produsen, maka produsen akan mengabaikan biaya ini dan tidak berusaha meminimalkannya, seperti meminimalkan biaya yang lain. Yang ketiga, ketika produksi suatu komoditas membebankan biaya eksternal pada pihak ketiga, barang tidak lagi didistribusikan secara efisien kepada konsumen. Polusi juga melanggar keadilan dan hak yang ditunjukkan adanya pelanggaran hak-hak yang menjadi ciri pasar bebas yang kompetitif. Dalam pasar bebas kompetitif, semua pertukaran pasar bersifat sukarela, sehingga harusnya pasar menghormati hak negatif peserta untuk memilih pertukaran yang akan mereka buat, dan juga seseorang bebas untuk memasuki maupun meninggalkan pasar. Nah, terdapat perbedaan biaya eksternal yang dibayar oleh masing-masing orang yang akan berbeda. Hal ini membuat biaya ini tidak adil. Selain itu, produsen tidak memilih sukarela untuk orang yang menerima kerusakan lingkungan yang melanggar hak memilih mereka. Korban polusi juga tidak memiliki pilihan untuk keluar atau masuk pasar sebab adanya resiko biaya yang telah dibebankan oleh perusahaan tanpa biaya imbalan apapun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya Asbaktiar. Pada kesempatan kali akan melanjutkan presentasi terkait dengan beragam perbaikan dan tugas entitas bisnis yang merupakan subbab 3 bab 5 dari buku Velasquez. Solusi untuk biaya eksternal adalah untuk memastikan bahwa biaya polusi diinternalisasikan, yaitu diserap oleh produsen dan diperhitungkan ketika menemukan harga barang-barangnya. Terdapat berbagai cara untuk menginternalisasi biaya eksternal polusi. Yang pertama adalah pihak yang menjadi pencemar akan membayar kepada pihak-pihak yang dirugikan, baik secara sukarela maupun oleh hukum, sejumlah biaya polusi yang dibebankan. Kemudian yang kedua adalah pencemar menghentikan pencemaran pada sumbernya dengan memasang alat pengendali pencemar. Dengan begitu, biaya eksternal pencemaran lingkungan akan dimasukkan ke dalam biaya internal perusahaan berupa pembayaran pada pemasangan alat pengendali polusi ini. Kemudian, internalisasi biaya mampu menciptakan keadilan yang ditimbang berdasarkan keadilan retributif. Hal ini direfleksikan dari dua persyaratan yang telah terpenuhi, baik dari distributive justice yang menjelaskan bahwa biaya pengendalian pencemaran ditanggung oleh pemegang saham dan pelanggan yang mana keduanya mendapat manfaat dari aktivitas pencemaran perusahaan. Dan kedua adalah dari compensatory justice, di mana manfaat pengendalian pencemaran mampu mengalir ke pihak-pihak yang telah sebelumnya terpaksa menanggung polusi ini. Selain mengetahui besar biaya investasi untuk pengendalian pencemaran, perusahaan juga perlu mengetahui jumlah pencemaran yang optimal. Hal ini direfleksikan pada presentasi berikut, di mana biaya pengendalian pencemaran perlu disetarakan dengan manfaat pengendalian pencemaran. Analisis biaya manfaat tersebut dapat mengikuti prosedur yang telah dirangkum oleh Thomas Klein, yang terdiri dari 3 prosedur, di mana pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi biaya dan manfaat dari program yang diusulkan. Kedua, perusahaan perlu mengevaluasi biaya dan manfaat dalam hal nilai bagi hasil bagi penerima manfaat dan donor. Terakhir, perusahaan perlu menjumlahkan biaya dan manfaat untuk menentukan manfaat sosialnya. Namun, ada kalanya pengukuran dari pengurangan polusi tersebut sulit untuk diukur. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan bisa mengandalkan dua alternatif berikut. Yang pertama adalah precautionary principle atau prinsip kehati-hatian, di mana prinsip ini menyatakan jika risiko bencana dari suatu praktik tidak diketahui atau konsekuensinya tidak dapat diubah, praktik tersebut harus ditolak sampai dapat dipastikan bahwa risikonya tidak signifikan. Kemudian apabila precautionary principle belum cukup, perusahaan bisa menggunakan maximin rule, di mana maximin rule ini adalah sebuah prosedur yang dijalankan dengan mengasumsikan bahwa yang terburuk akan terjadi, sehingga individu didorong untuk memilih opsi yang paling menguntungkan di kondisi terburuk tersebut. Lalu, terkait ekologi sosial, feminisme, dan tuntutan kepedulian. Kesulitan dari pendekatan berbasis manfaat dan biaya, dan hak terhadap permasalahan etika terkait degradasi lingkungan telah memunculkan motivasi untuk mencari pendekatan alternatif. Berbagai argumen muncul terkait krisis lingkungan terjadi itu disebabkan oleh sistem hierarki dan dominasi sosial. Ada pandangan terkait ekologi sosial yang menjelaskan bahwa krisis lingkungan itu tidak akan pernah berakhir jika sistem hierarki dan dominasi yang juga mencakup dominasi alam itu tidak dapat dihilangkan. Selain itu, ekofeminisme juga meyakini bahwa krisis ekologi itu terjadi karena masih adanya budaya patriarki yang dalam hal ini juga memasukkan unsur alam. Dalam sistem hierarki, perempuan selalu ditempatkan pada kedudukan yang lebih rendah dan lebih laki-laki, dan juga selalu menjadi bahan eksplorasi. Karena sifat feminisme yang emosional, subjektif, dan pasif, perempuan dipandang lebih dekat dengan alam. Dengan demikian, penganut ekofeminisme meyakini bahwa alam sudah sepantasnya untuk diperjuangkan layaknya memperjuangkan hak-hak perempuan. Dari kedua pandangan ini, ekologi sosial dan juga ekofeminisme, maka timbul tuntutan kepedulian bahwa alam itu berhak untuk diperlakukan setara, sehingga perlu untuk dirawat, dipelihara, bukannya malah dikuasai, dikendalikan, dimanipulasi, atau justru dieksploitasi. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang etika pelestarian sumber daya alam. Konservasi dapat diartikan sebagai upaya penghematan dan penjatahan sumber daya alam untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Kegiatan mengurangi polusi juga termasuk ke dalam konservasi. Apabila terjadi kelangkaan sumber daya, maka efeknya akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Sehingga timbul dua pertanyaan, yaitu mengapa kita harus melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang, dan yang kedua adalah berapa banyak yang harus kita hemat. Kita wajib menjalankan kewajiban dalam hal menjaga kelestarian
sumber daya alam untuk generasi mendatang. Namun, ada 3 argumen di balik pendapat yang menyatakan bahwa tidak seharusnya kita menahan diri saat mengkonsumsi sumber daya. Karena yang pertama, generasi mendatang tidak dapat dikatakan memiliki hak yang sama karena sekarang mereka belum ada atau bahkan tidak pernah ada. Yang kedua, jika memang generasi mendatang memiliki hak, kita akan digiring kepada pemikiran absurd bahwa kita harus mengorbankan seluruh kepentingan kita demi kelangsungan hidup mereka. Dan yang ketiga, kita dapat berkata bahwa seseorang memiliki hak tertentu hanya ketika kita mengetahui kepentingan mereka. Namun pada saat ini kita belum mengetahui seperti apa kepentingan generasi yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu keadilan untuk generasi mendatang. Menurut pendapat John Rawls, meskipun tidak adil untuk melimpahkan beban kepada generasi sekarang, hal yang sama juga tidak adil apabila dilakukan kepada generasi yang akan datang. Maka dari itu, dia memberi saran bahwa masing-masing generasi harus dapat menempatkan diri pada posisi asli dan tanpa memandang dari generasi manakah mereka harus menyeimbangkan dengan adil semua sumber daya alam. Selanjutnya, tuntutan kepedulian juga muncul dari etika kepedulian atau care ethics, yang menyarankan kebijakan konservasi hampir sama seperti pandangan John Rawls tadi, yaitu dengan berusaha sebaik mungkin agar saat kita meninggalkan generasi mendatang, keadaan bumi tidak lebih buruk daripada keadaan saat generasi. Serta yang terakhir yaitu pendapat John Rawls juga didukung dengan beberapa alasan utilitarian seperti Robin Atfield, yang mengatakan bahwa sebisa mungkin kita harus meninggalkan yang baik dan jumlahnya cukup untuk semua orang. Apabila dihubungkan dengan kegiatan konservasi, maka setiap generasi harus meninggalkan dunia dalam keadaan yang tidak kalah produktif dari yang sebelumnya. Meninggalkan dunia dengan kapasitas produksi yang sama bukan berarti meninggalkan dunia dengan keadaan yang persis sama. Kemudian William Shepard dan Claire Wilcox mengungkapkan beberapa alasan bisnis pribadi dapat gagal dalam memperhitungkan kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama yaitu bisnis biasanya mengedepankan persaingan dalam mengkonsumsi sumber daya. Yang kedua, bisnis memiliki cakrawala waktu yang cukup singkat. Yang ketiga, masa depan sulit diprediksi oleh bisnis. Dan yang terakhir, bisnis cenderung mengabaikan eksternalitas. Melihat dari keempat alasan di atas, satu-satunya cara melestarikan sumber daya alam yaitu dengan sustainability memiliki arti kemampuan untuk mempertahankan atau melanjutkan sesuatu hingga masa depan yang mengacu kepada kapasitas. Sementara itu, environmental sustainability merujuk pada kapasitas lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan dari generasi masa kini tanpa adanya kompromi kemampuan masa depan sebuah generasi untuk memenuhi kebutuhan dari lingkungan tersebut. Pada dasarnya, sustainability tergantung pada 3 pilar, yaitu kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, dan kegiatan lingkungan. Sementara itu, seorang ahli lingkungan bernama Herman Daly berpendapat bahwa kelestarian lingkungan membutuhkan 3 hal khusus, yaitu sumber daya terbarukan tidak diperkenankan untuk habis pada tingkat yang lebih besar dari tingkat penggantian. Yang kedua yaitu tingkat emisi polusi tidak diperkenankan untuk melebihi kapasitas lingkungan dalam membersihkan polusi tersebut. Dan yang terakhir, sumber daya yang tak terbarukan harus habis pada tingkat yang tidak lebih besar daripada alternatif yang terbarukan. Lalu subbagian yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dan etika lingkungan. E.F. Schumacher berpendapat bahwa kita harus meninggalkan tujuan dari pertumbuhan ekonomi jika kita ingin atau memiliki keinginan bahwa generasi berikutnya hidup sebagaimana kita hidup sekarang. Pendapat lain mengemukakan bahwa dalam mencapai tingkat stabil, yaitu di mana angka kelahiran setara dengan angka kematian dan juga produksi setara dengan konsumsi sehingga hal ini tetap konstan sampai pada tingkat kelayakan terendah. Selanjutnya, kita tidak bisa menghilangkan fakta bahwa di negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan Jepang justru malah menggantungkan subsidi energi dari negara lain seperti Karibia, Timur Tengah, dan Afrika. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat aliran energi bersih dari populasi yang kurang mengkonsumsi dan populasi yang mengkonsumsi dengan tingkat tinggi di Amerika Serikat serta negara berkembang lainnya.
Materi dari subchapter yang terakhir yaitu risiko dari pertumbuhan ekonomi. Berasal dari argumen untuk klaim, jika kita terus mengejar tujuan ekonomi pertumbuhan, permintaan akan sumber daya tak terbarukan juga ikut meningkat dan karena stok sumber daya tak terbarukan terbatas, bahkan beberapa sumber daya tidak akan memiliki pengganti atau akan habis. Pada titik ini, jika negara-negara di dunia adalah negara-negara yang masih bergantung pada pertumbuhan ekonomi, muncul prediksi kehancuran lembaga ekonomi utama mereka, yaitu pada bidang manufaktur dan lembaga keuangan, jaringan komunikasi, jaringan industri jasa, yang pada gilirannya akan menurunkan lembaga politik dan sosial. Baik, demikian pembahasan dari materi chapter Ethics in Environmental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan kasus gas or crows. Baik, permasalahan kasus ini dimulai ketika sorotan Kestar yang merupakan sebuah perusahaan energi yang mengembangkan sumur gas utama di sekitar Pinedale, terkadang rusa, antelope, dan satwa liar lain yang termasuk juga burung belibis yang terancam punah turun dari habitat mereka di atas mesa dan karenanya para pencinta lingkungan mengecam rencana Kestar dan perusahaan lainnya untuk memperluas operasi mereka di mesa dengan klaim akan terdapat efek negatif yang serius pada satwa liar di sekitar mesa dan juga keindahan daerah setempat. Sekarang saya akan menceritakan case summary secara singkat. Awalnya pada tahun 1998, berkantor pusat di Salt Lake City, Kestar mengebor sumur uji sukses pertamanya di Pinedale Mesa, Wyoming. Karena banyak satwa liar, Bureau of Land Management atau BLM memberlakukan aturan pengeboran yang dirancang untuk melindungi satwa liar di sana. Lalu pada tahun 2000, BLM telah mengesahkan pengeboran terbatas pada mesa dan memberlakukan batasan yang melindungi satwa liar dari dampak pengeboran. Di tahun 2002, Kestar telah mengajukan proposal ke BLM mengusulkan untuk berinvestasi dalam jenis rig pengeboran baru. Teknologi baru tersebut dikenal sebagai pengeboran terarah. Selain itu, Kestar telah meminta agar diizinkan untuk menambah jumlah sumur yang dibor di mesa. Beberapa perusahaan energi lain berusaha mendapatkan izin untuk mengebor mesa juga. Lalu pada Mei 2004, US Fish and Wildlife Service telah mengumumkan sedang mempelajari apakah burung belibis harus dikategorikan sebagai spesies burung yang terancam punah atau tidak dan membawanya ke bawah perlindungan Undang-Undang Spesies Terancam Punah. Selanjutnya, pada tahun 2008, Kestar dan perusahaan lain ingin mengebor mesa meminta BLM untuk menghapus batasannya pada pengeboran. Kemudian Kestar mengumumkan pada tahun 2010 bahwa dia tidak akan lagi terlibat dalam proyek Pinedale. Selanjutnya pada tahun 2011, Departemen Dalam Negeri setuju untuk mengeluarkan keputusan definitif tentang apakah akan menempatkan burung belibis dalam daftar hewan terancam punah pada tahun 2015 nanti. Tapi sebelum departemen bisa membuat keputusannya, sebuah kongres yang didominasi oleh Partai Republik melakukan intervensi pada tahun 2014 dan meloloskan tagihan pengeluaran yang menyatakan bahwa upaya perlindungan burung belibis tersebut termasuk dalam kegiatan yang menghabiskan uang. Baik, setelah kita menyimak dari rangkuman kasus yang telah dibacakan sebelumnya, kita akan melanjutkan pada pembahasan soal pertama dalam kasus ini, yang membahas terkait apa saja isu sistemik korporasi atau perusahaan, isu individu yang terdapat dalam kasus ini. Baik, mari kita mulai dari isu sistemik terlebih dahulu. Sebelumnya kita tahu bahwa isu sistemik dalam etika bisnis adalah pertanyaan etis yang diajukan tentang ekonomi, politik, hukum, dan institusi lain di mana bisnis itu beroperasi. Di sini sudah kita lihat bahwa salah satu dari isu etika sistemik itu adalah dari lingkungan itu sendiri. Di lingkungan itu sendiri, jika saja BLM mengizinkan Questar dan perusahaan pertambangan energi lainnya untuk menambang ribuan ton gas alam di Mesa, hal tersebut itu justru akan membahayakan lingkungan di sekitar mesa tersebut beserta habitat yang ada di dalamnya juga.
Selanjutnya dalam isu sistemik adalah terkait dengan aspek ekonomi. Dalam kasus ini, pengeboran minyak yang dilakukan oleh Questal dan perusahaan-perusahaan lainnya di Mesa itu akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga mampu meningkatkan pendapatan negara, Wyoming State Government mereka, lalu juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik mereka. Dan ini yang paling penting adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan tambahan energi dari luar negeri, sehingga kalau kita lihat bahwa itu akan mengangkat GDP dari Amerika Serikat tersebut. Namun di sini ada isu bahwa akan terjadi trade-off. Apakah pertumbuhan ekonomi ini harus diambil, sejatinya harus diambil dengan menukarkan kesehatan atau kualitas lingkungan yang nantinya akan menurun ke depannya. Selanjutnya, kita akan berpindah kepada isu yang lebih kecil lagi, yaitu isu korporasi atau isu perusahaan. Isu korporasi atau perusahaan ini bisa kita definisikan sebagai isu etis yang diajukan tentang organisasi tertentu, termasuk tentang moralitas kegiatan, kebijakan, praktik, dan struktur organisasi perusahaan individu secara keseluruhan. Di sini, kami mengkategorikan beberapa isu korporasi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah operational issue. Ini terkait dengan operasional kegiatan Questal dan perusahaan pertambangan lainnya. Questal diharuskan untuk melaksanakan aktivitas operasional bisnis mereka tanpa mengganggu lingkungan di sekitar mereka. Yang pertama di sini adalah fakta bahwa peralatan berat yang dimiliki oleh Questal seperti drilling rig, drilling pads, dan perangkat besar lainnya itu memerlukan ruang yang besar untuk mengoperasikannya. Selain itu juga terdapat isu aksesibilitas berupa akomodasi dan lalu lintas tanker, trucks, dan juga jaringan pipa. Nah, dalam kasus ini sebenarnya perangkat besar dan juga isu aksesibilitas tadi itu memberikan resiko pada pencemaran atau perusakan lingkungan di sekitar operasional dari Questal ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan financial issue, yang ini masih dalam ruang lingkup dari corporate issue, di mana Questal diharuskan untuk memberhentikan operasional pengeboran mereka selama musim dingin oleh BLM. Nah, situasi tersebut menimbulkan biaya yang sangat mahal. Hal tersebut dikarenakan perusahaan perlu merekrut karyawan baru lagi setiap musim semi dan memberhentikan karyawan mereka setiap musim dingin yang akan datang. Perusahaan juga perlu melakukan pengemasan pada peralatan berat mereka untuk menghadapi kebijakan pemberhentian operasional di musim dingin mereka. Pemberhentian aktivitas pengeboran tersebut menyebabkan interupsi pada operasional Questar, sehingga hal tersebut beresiko pada inefisiensi aktivitas bisnis mereka. Nah, pemberhentian dan perekrutan karyawan tersebut juga akan menimbulkan trust issue pada karyawan yang dimiliki oleh Questar. Oke, selanjutnya kita berpindah kepada isu yang ketiga, yaitu isu etika individu. Isu etika individu dalam etika bisnis itu didefinisikan sebagai pertanyaan etis yang diajukan tentang individu tertentu atau individu tertentu dalam perusahaan dan perilaku serta keputusan mereka, termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, atau karakter individu. Dalam kasus ini, terdapat dua isu etika individu. Yang pertama adalah Former Communication Director for President George W. Bush Energy Task Force, yakni Jim Smith. Jim Smith telah bernegosiasi dengan Questal dan perusahaan energi lainnya untuk membentuk koalisi dengan tujuan melobi administrasi Bush untuk tidak memasukkan Cygnus atau Belibis sebagai endangered species atau spesies yang terancam punah. Jim Smith menginisiasi Fund Scientific Studies untuk menunjukkan bahwa satwa tersebut tidak termasuk dalam endangered species dan tidak layak untuk diberikan status tersebut. Dia juga berpendapat bahwa para pengamat lingkungan atau substansi lingkungan ini tuh mencoba untuk memberhentikan laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Isu etika individu yang kedua adalah terkait dengan Vice President of Petroleum Association of Wyoming, Drew Power, di mana dia berusaha untuk mencegah spesies Cygnus sebagai satwa yang masuk dalam kategori endangered species. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut akan berdampak buruk pada industri minyak dan gas. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana seharusnya satwa liar dapat dinilai, bagaimana nilai tersebut dapat diseimbangkan dengan kepentingan ekonomi masyarakat atau perusahaan seperti halnya Questar, apa prinsip atau regulasi yang tepat untuk menyeimbangkan keduanya. Untuk jawaban dari nomor 2 akan disampaikan pada slide berikutnya. Sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman, bahwa satwa liar ini pada umumnya adalah satwa berspesies langka, dilindungi, dan tidak boleh diperdagangkan. Oleh karena itu, keberadaan satwa seperti belibis dan rusa dipina dalam mesa ini sangat sulit ya untuk dikuantifikasi dalam satuan moneter. Lantas, bagaimana bisnis dapat menyeimbangkan nilai satwa liar tersebut dengan kepentingan ekonomi yang mereka miliki?
Dasar dari jawaban pertanyaan itu terlihat pada etika ekologi, di mana etika ekologi itu merupakan suatu prinsip moral yang mengatur sikap manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Menurut Velasquez tahun 2018, prinsip atau etika ekologi ini didasarkan pada gagasan bahwa setidaknya beberapa bagian lingkungan alam ini sama sekali tidak terkait manfaatnya bagi manusia karena memiliki nilai intrinsik. Alam dan bagian-bagiannya bukan semata-mata sarana untuk mencapai tujuan manusia, tetapi tujuan dirinya sendiri. Bagian non-manusia dari lingkungan alam ini layak untuk dilestarikan demi kepentingan mereka tersendiri, terlepas dari kebermanfaatannya bagi manusia. Maka dari itu, manusia, terutama pelaku bisnis, perlu mempelajari bagaimana interaksinya dengan alam. Pelaku bisnis tersebut perlu memahami tanggung jawab mereka untuk melindungi keberlangsungan lingkungan di mana mereka beroperasi. Berkaitan dengan kasus Cass and Crows, seharusnya pelaku bisnis dapat menghargai keberadaan satwa liar di Pinedale Mesa. Mereka perlu menjaga eksistensinya dari kepunahan sebagai bentuk dari win-win solution atas kepentingan ekonominya. Lantas, bagaimana caranya? Salah satunya dengan cara melakukan konservasi. Meskipun biaya konservasi yang nantinya dilakukan cenderung tinggi, hal tersebut tidak seberharga kehidupan spesies langka yang ada di sana. Satwa liar yang ada di sana merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia tidak bisa menukar kepunahan mereka dengan hal yang sepadan. Namun, setidaknya konservasi ini menjadi salah satu upaya yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan nilai atas eksistensi spesies langka tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 3. Mengingat fakta bahwa gas alam mengurangi ketergantungan US terhadap minyak impor dan menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, haruskah Questar melanjutkan proyek pengeborannya? Apakah dampak lingkungan dari proyek pengeboran menyiratkan bahwa mereka secara moral berkewajiban untuk menghentikannya? Untuk jawabannya akan disampaikan pada slide berikut. Melihat fakta bahwa gas alam mengurangi ketergantungan US terhadap minyak impor dan menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan bahan bakar lainnya, kelompok kami berpendapat bahwa BLM perlu memberikan lampu hijau kepada Questar dan perusahaan sejenis untuk melanjutkan operasinya. Lampu hijau ini diberikan kepada mereka apabila mereka dapat taat terhadap kebijakan pembatasan operasi yang dicanangkan oleh BLM. Yang pertama, jalan, sumur, dan bangunan lain harus ditempatkan 1/4 mil atau lebih dari tempat belibis bijak berkembang biak dan setidaknya 2 mil dari area bersarang selama sistem berkembang biakan. Lalu yang kedua, tidak ada kegiatan pengeboran selama musim dingin. Selain itu, Questar dan perusahaan sejenis juga perlu menemukan inovasi teknologi pengeboran terarah. Dengan kata lain, mereka berinvestasi dengan teknologi baru yang dapat mengurangi dampak buruk terhadap satwa liar di Pinedale Mesa. Selama mereka belum dapat mengembangkan teknologi yang mampu melakukan pengeboran seraya menjamin kelestarian alam dan spesies-spesies di dalamnya, Questar dan perusahaan sejenis memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan pengeboran. Selain mengandalkan teknologi pengeboran terarah, Questar juga perlu memperbaiki habitat satwa liar melalui penanaman dan vegetasi lainnya. Jadi, secara etis, Questar dapat beroperasi dengan satu syarat, yaitu mematuhi kebijakan BLM dengan menerapkan pembatasan tersebut dikombinasikan dengan metode baru mereka dalam meminimalkan risiko pengeboran, diharapkan efeknya dapat menyeimbangkan kebutuhan sumber energi bersih dan kelestarian satwa liar di Pinedale Mesa. Selanjutnya yaitu pertanyaan kasus nomor 4. Apa jika ada yang harus dilakukan Questar dan perusahaan lain yang mengebor di Pinedale Mesa secara berbeda? Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan dalam kasus Gas or Grouse, menurut kelompok kami ada hal yang harus dilakukan oleh Questar dan juga perusahaan lain yang melakukan pengeboran di Pinedale Mesa. Jika kita telah lebih lanjut, kegiatan pengeboran di Pinedale masih menimbulkan kerugian. Contohnya kelestarian satwa langka, salah satunya burung belibis. Meskipun dari sisi ekonomi, Questar dan perusahaan lain diuntungkan dengan kegiatan tersebut. Menimbang dari sisi konservasi, maka Questar dan beberapa perusahaan lain harus segera menerapkan teknologi pengeboran terarah agar kegiatan pengeboran tidak merusak habitat burung belibis dan mengancam kepunahan spesies burung tersebut, walau ada biaya yang tidak sedikit yang akan dikeluarkan. Semua ini dilakukan demi upaya melindungi habitat burung belibis dalam bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, Questar juga harus mempertimbangkan peraturan pembatasan BLM
terhadap kegiatan pengeboran selama musim dingin di daerah tertentu dalam area inti saja. Hal tersebut dikarenakan jika perusahaan mengebor pada saat musim dingin, beberapa hewan seperti rusa bagal dan kijang yang biasanya memang mencari makan di area sekitar pengeboran akan terganggu dan juga akan mengganggu habitat asli dari rusa, bagal, dan kijang untuk berburu makanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu dari sudut pandang etis, apakah alternatif keempat merupakan pilihan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang dipilih oleh BLM? Kemudian, apakah alternatif lainnya lebih baik dari sudut pandang etika? Jelaskan jawabanmu. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, jika didasarkan pada etika ekologis yang berarti suatu pandangan bahwa selain manusia, yaitu hewan lain memiliki nilai intrinsik dan layak untuk dihormati dan dilindungi, serta kehidupan setiap hewan sendiri itu memiliki nilai terlepas dari kepentingan manusia dan karena nilai intrinsik dari kehidupannya, setiap hewan memiliki hak moral tertentu. Maka menurut kelompok kami, alternatif yang ditawarkan oleh BLM dengan alternatif keempat sejauh ini merupakan pilihan yang terbaik. Karena bagi pihak Q-Star dan perusahaan lainnya diizinkan untuk melakukan pengeboran di musim dingin dengan jumlah sumurnya yaitu 4.399 pada 600 bantalan atau pad. Namun tetap memperhatikan nih bagi satwa yang ada seperti memberikan batasan-batasan pengeboran pada bagian area inti, melarang pengeboran atau adanya gangguan di musim dingin pada satwa-satwa liar, kemudian adanya penambahan dengan melarang pengeboran pada ribuan hektar di flank area atau area sayap yang mengelilingi area inti di mana pengeboran itu diizinkan. Selain itu juga adanya tinjauan tahunan terhadap dampak dari satwa liar serta mengharuskan perusahaan untuk membentuk dana dengan kontribusi awal sebesar 4,2 juta US dollar dan pembayaran tahunan sebesar 7.500 US dollar per sumur untuk memantau satwa liar dan membayar biaya mitigasi dampak terhadap satwa liar yang terdeteksi pada saat pemantauan. Maka dapat disimpulkan pada alternatif keempat ini selain memenuhi keinginan perusahaan Q-Star dan perusahaan lainnya, tetapi juga mementingkan perlindungan habitat dan spesies bagi satwa yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu alternatif lainnya diberikan oleh BLM, apakah ada yang lebih baik jika dilihat dari sudut pandang etika? Yang alternatif pertama yaitu terus melarang pengeboran musim dingin dan tidak mengizinkan sumur tambahan. Menurut kelompok kami, jika alternatif ini dilakukan memang akan melindungi satwa yang ada saat melakukan migrasi pada musim dingin. Namun hal ini akan memakan waktu yang lebih dari 18 tahun seperti yang telah diproyeksikan oleh perusahaan Q-Star. Selain itu, kru-kru juga harus diberhentikan pada musim dingin dan diperkerjakan serta dilatih kembali pada musim semi. Kemudian perusahaan juga harus membawa beberapa peralatan yang dipindahkan dari area pengeboran, sehingga jika memperpanjang waktu pengerjaan, nanti juga akan mengganggu satwa sepanjang tahun tersebut. Kemudian untuk alternatif kedua, yaitu memungkinkan pengeboran musim dingin dan memungkinkan adanya 4.399 sumur, pada maksimum ada 600 bantalan pengeboran yang semuanya terletak di dalam area inti di bagian tengah mesa. Nah, menurut kelompok kami, jika alternatif ini dilakukan bagi perusahaan Q-Star memenuhi keinginannya juga yang hanya memperbolehkan di area inti. Namun, dalam alternatif ini tidak begitu dijelaskan batasan area mana saja yang dilarang sehingga dapat mengganggu satwa saat migrasi di musim dingin, sehingga tidak begitu spesifik. Selanjutnya pada alternatif ketiga yaitu mengizinkan pengeboran pada musim dingin dan lebih dari 4.399 sumur pada maksimum 600 bantalan, ditambah dengan membatasi pengeboran ke bagian-bagian tertentu dari area inti dan melarang pengeboran ataupun gangguan pada area manapun yang merupakan jarak musim dingin yang penting untuk rusa dan antelop ataupun area kawin dan tempat bersarangnya burung belibis.
Menurut kelompok kami, jika alternatif ini diambil bagi perusahaan Qstar dan lainnya akan menguntungkan karena memperbolehkan untuk melakukan pengeboran lebih dari 4.399 sumur. Sedangkan bagi satwa sendiri sudah cukup baik karena telah membatasi bagian tertentu pada area intinya dan lebih baik daripada alternatif kedua. Namun melihat jika diperbolehkannya melakukan pengeboran dengan jumlah yang cukup banyak, ditakutkan juga dapat mengganggu satwa, serta masih kurangnya untuk langkah-langkah dalam membantu menjaga habitat dan spesies yang ada di area tersebut. Untuk alternatif kelima, yaitu mengizinkan pengeboran hanya di dalam area inti dan melarang pengeboran di area sekitar pinggiran, tetapi diizinkan jika melakukan pengeboran kurang dari 4.399 sumur dan kurang dari 600 bantalan, dan dibatasi total area yang dikhususkan untuk sumur. Menurut kelompok kami, jika alternatif ini diambil, bagi satwa ini dapat menjadi hal yang baik, karena hanya ada diperbolehkan pada area inti saja, dan dilarang melakukan pengeboran pada area pinggiran dibatasi jumlahnya. Namun bagi perusahaan Qstar dan perusahaan lainnya dapat mengajukan protes karena tidak memenuhi sesuai keinginannya. Sehingga jika menurut kelompok kami, maka dari alternatif lainnya, dari sisi etis juga belum ada yang sebaik dari alternatif keempat. Namun alternatif yang lebih baik juga dapat ditambahkan dari alternatif keempat, yaitu memperhatikan dampak polusi dan limbah, sehingga seharusnya adanya penanganan yang penting terkait polusi dan limbah untuk menjaga habitat dan spesies yang ada di area tersebut. Selanjutnya saya akan membahas nomor 6, yaitu haruskah hilangnya spesies yang dihasilkan oleh operasi pengeboran Qstar dan penggantinya dianggap sebagai masalah polusi atau masalah konservasi, dan dapatkah hilangnya spesies dievaluasi sebagai biaya eksternal. Pembahasan dilanjutkan di slide selanjutnya. Menjawab pertanyaan pertama, menurut pendapat kelompok kami, hilangnya spesies atas terjadinya pengeboran gas ini merupakan masalah polusi dan masalah konservasi. Namun kami lebih cenderung meng-highlight kasus operasi ini sebagai masalah konservasi. Nah, dalam masalah polusi, pengeboran gas ini menyebabkan kerusakan pada daerah pengeboran dan berdampak buruk bagi kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, pengeboran gas menyebabkan pencemaran air dengan akibat residu pengeboran, pencemaran udara akibat operasi pengeboran yang menyebabkan asap, dan pencemaran tanah akibat pengeboran sumur dan pengangkutan gas dengan truk. Sedangkan untuk konservasi sendiri mengacu pada pelindungan spesies dari kepunahan dan pemeliharaan sekaligus pemulihan habitat. Hal tersebut menjadi fokus dari pembahasan kasus ini karena pemerintah atau BLM perlu melakukan pertimbangan yang etis dan tepat bagi seluruh pihak yang terlibat. Nah, dalam kasus ini masalah konservasinya yaitu pemerintah atau BLM perlu memberlakukan aturan yang tegas untuk mengatur penggunaan lahan yang menjadi habitat satwa liar maupun lahan yang diperbolehkan untuk dilakukan pengeboran. Nah, dengan belum adanya aturan yang tegas ini, membuat perusahaan masih melakukan pengeboran di daerah krusial bagi satwa liar untuk mencari makan maupun bereproduksi. Hal ini membuat satwa liar, terutama burung belibis, akan berpotensi mengalami kepunahan seiring waktu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita harus memahami biaya eksternal itu apa terlebih dahulu. Nah, menurut Velasquez, biaya eksternal ini biaya yang harus dibayar oleh pihak yang terkena dampak atas kerusakan lingkungan. Kelompok kami berpendapat bahwa hilangnya spesies ini merupakan biaya eksternal. Hal ini dikarenakan adanya pengeboran gas menyebabkan habitat satwa terganggu, yang dapat mengakibatkan satwa akan punah seiring waktu. Sehingga perusahaan harus bertanggung jawab atas isu yang disebabkan karena pengeboran gas ini. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, apabila terdapat kesalahan kami memohon maaf. Terima kasih.